Jik 1 2 3. Oke, kembali lagi di AJ Community dengan host tersayang kalian saya AJ, si Bang J, istilahnya gampangnya aja ngomong Bang J aja gua ya kan. Oke, sebenarnya hari ini kita mau ngebahas apa sih di video kali ini? Di video kali ini sebenarnya kita akan membahas kenapa sih di video games itu bisa ada yang namanya toxic player ya kan. Mungkin beberapa dari kalian udah sering banget tuh ketemu yang namanya toxic player. Yang namanya toxic player kan ya emang ngeselin gitu. Dari setiap kita ketemu yang namanya toxic player, kita kan juga kadang suka kesel, dan kita kadang suka ya brengsek aja gitu mereka ya kan. Oke, di sini gue bakal ngejelasin sebenarnya gampang ya. Satu, gue bakal ngejelasin awal mulanya toxic player itu kapan munculnya, kenapa nggak bisa ada toxic player gitu lah kan. Terus kedua, kita akan ngebahas bahayanya toxic player untuk player itu sendiri dan untuk game itu sendiri, apa pengaruhnya. Dan saya akan juga membahasnya kan, sebenarnya toxic player ini ada pro kontranya nggak sih ya kan. Dan yang terakhir, kita akan membahas gimana caranya kita menghadapi toxic player ketika kita bermain video games. Oke, kita mulai dari nomor 1. Awal mulanya toxic player itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya awal muncul toxic player itu sebenarnya udah ada dari dulu gitu lah. Pertama kita lihat aja dulu gitu. Ketika kita bermain video games gitu pada zaman dulu ya, dimana belum ada yang namanya online games, dimana kita bermain video games itu kalau nggak di rental, kita mainnya itu ya di warnet. Ya sekarang ketika kita bermain video games di warnet menggunakan LAN player ya, kalau misalnya lo yang nonton ini dan tahu yang namanya LAN ya, berarti lo ditua, seenggaknya lo umurnya udah kayak gue 20 tahun ke atas. Ya kita dari dulu main LAN player ya, mainannya di warnet kalau nggak di PS apa sih, kalau di warnet paling Counter Strike atau PB gitu loh. Ya walaupun warnet juga ada internetnya ya, tapi pada zaman itu kita main online player aja, kita kan nggak punya mic istilahnya, dimana kita ya main tinggal main, dan istilahnya kita main sama teman kita. Sekalinya kita kalah atau teman kita yang kalah, ya kita pasti ngata-ngatain teman kita. Contoh, jika kita main game bola di rental dan teman kita kalah gitu kan, misalnya kalah berapa sih, 10-20 kosong misalnya, ya pasti kita kata-katain kan. Ya itu namanya toxic player, dimana kita trash talking other player, dimana kita ngata-ngatain player lain karena kita merasa diri kita menang. Tapi jangan sampai di situ dulu, gue ngebahas ini masih di tahap dimana kita main masih di rental sama di warnet. Beda sama zaman sekarang, dimana zaman sekarang kita mainnya itu udah online, dimana kita main setiap hari di mana aja, dan kita bisa aja ketemu sama toxic player di mana aja. Dan yang namanya toxic player itu lebih sering muncul di online games, apalagi tuh lo main di game tembak-tembakan ya kan. Oke, sekarang gue bakal ngebahas gitu loh, sebenarnya kapan sih munculnya gitu kan. Yang namanya toxic player itu udah muncul dari tahun dimana game Xbox Live ya. Xbox Live pada saat itu kan menyediakan yang namanya online game. Ketika online game muncul, ya jelas semua player main. Dan pada tahun 2008 seingat gue, pada saat game Xbox Live itu muncul gede-gedean ya kan, playernya seperti itu semua. Rata-rata 95% dari player yang di Xbox Live itu adalah player toxic 1 ya. Mereka yang main Xbox Live rata-rata, mereka yang orang kulit putih atau yang kulit hitam, rata-rata menggunakan N-word ya. Ya lo semua tahu apa itu N-word. Rata-rata dari mereka menggunakan N-word gitu, dan mereka tuh semua toxic gitu, ngata-ngatain lah dan segala macam. Apalagi pada tahun 2011 ada namanya game Call of Duty Modern Warfare ya. Modern Warfare yang kedua, gue ingat banget tuh pada tahun 2011 Modern Warfare kedua alias CODMW 2 itu meledak banget ya kan. Dan pada tahun itu online playernya itu sangat toksik sekali, dan itu dinobatkan ya sebagai the toxiest alias online community yang paling toksik pada saat itu, dimana semua orang ngata-ngatain lah segala macem, terus semua gitu player, yang penting itu parah gitu loh pada tahun segitu, tahun 2011 gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya kan karena adanya player toxic pada tahun segitu yang sangat besar, apalagi ditambah lagi pada tahun segitu yang namanya akses internet itu sudah terjangkau ke semua orang. Walaupun di Indonesia yang namanya online playing itu sangat jarang ya, dimana kita online playing pada tahun 2011 itu masih di warnet, dan yang namanya main game di rumah menggunakan internet itu masih sangat jarang, tidak seperti zaman sekarang. Terus apa sih pengaruhnya gitu loh? Pengaruhnya adalah yang pertama, toxic player ini mempengaruhi player lain, mempengaruhi mental player lain,
Dan akhirnya player lain mengikuti apa yang toxic player ini lakukan ke orang lain karena mereka kesal sama mereka. Nah, ini yang namanya titik timbal balik, di mana yang namanya player atau pemain sebuah video games yang merasa tersakiti akan menyakiti player lain. Dan ini yang bahaya dari toxic player ya. Dari kontranya, satu, itu mempengaruhi player lain gitu. Kedua, bahayanya adalah dengan adanya toxic player, komunitas game tersebut pasti akan hancur dan game tersebut pasti akan sepi pemain. Kenapa bisa hal tersebut terjadi? Sekarang kita analogin aja gitu loh. Kita main game, isinya udah baru lo mulai udah dikata-katain istilahnya. Lo emang senang main game kayak gitu kan? Kagak. Iya kan? Gampangnya gitu. Kita baru main video games yang baru kita mainin, sedangkan pas kita baru main kita udah dikata-katain. Ya kan akhirnya player sepi. Akhirnya karena komunitas tersebut emang udah hancur, udah rusak, ya akhirnya yang namanya toxic player menghancurkan game tersebut. Terus akhirnya game tersebut sepi pemain. Terus kalau misalnya kayak gitu kita salahin siapa? Kita nggak bisa salahin developer gamesnya. Dimana kita yang memulai itu semua ya kita sendiri, bukannya dia gitu loh. Karena kita memiliki yang namanya komunitas dalam online video games, ya kita akhirnya merusak online video games tersebut. Apalagi yang namanya online video games itu dasar utamanya adalah komunitas atau orang yang memainkan. Ketika komunitasnya memang sudah hancur, berarti game itu tersebut sudah hancur gitu loh. Sebagai contoh, satu, Grand Theft Auto 5 atau GTA Online lah lebih gampangnya. Kenapa gue bilang GTA Online itu udah termasuk ke dalam game yang toksik sekali dan udah mau menuju ke arah yang kehancuran gitu loh. Satu, GTA Online itu memaksa playernya itu untuk membeli shark card. Itu sangat parah itu ada suatu hal yang sangat parah ya. Dimana video games itu memaksamu untuk membeli uang di in-game-nya dengan uang asli. Satu, itu udah buruk gitu. Kedua, yang namanya GTA pasti semuanya melakukan hal yang rusuh gitu kan. Gak ada yang namanya orang main GTA mereka nyetir jalan berhenti di lampu merah, kan enggak gitu loh. Itu udah menunjukkan sifat yang memang udah berantakan gitu. Ditambah lagi sama si Rockstar, ketika lu main game, lu pasti di matchmaking sama player yang memiliki uang lebih banyak, senjata yang lebih lengkap. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya lu yang sebagai player yang masih cupu, lu dibully terus sama mereka. Akhirnya komunitas itu tersebut rusak. Dan dengan adanya sistem seperti itu, akhirnya yang namanya GTA Online itu memaksamu untuk membeli yang namanya shark cards. Itu yang artinya udah dalam kondisi yang toksik, melainkan dari yang namanya player behavior ataupun dari in-game mechanics. Dari keduanya udah toksik. Dan akhirnya apa sekarang? Ya gamenya jadi seperti itu gitu loh, berantakan. Walaupun gue nggak ngomong gitu, gue nggak ngomong kalau GTA itu game yang udah mau mati. Menurut gue GTA itu matinya lama. Kenapa? Karena franchise GTA itu sangat banyak sekali orang yang memainkan. Satu, kedua, GTA itu satu-satunya open world games yang lo mainin, lo bisa jadi apa aja yang lo mau gitu loh. Terus kalau misalnya lo tanya gue, kenapa sih gue GTA Online masih bisa sampai sekarang masih bisa jalan? Jawabannya adalah GTA Online masih bisa jalan sampai sekarang adalah orang yang memainkan GTA Online tidak pernah main di server publik. Orang yang main GTA 5 Online itu nggak pernah main di server publik. Kenapa? Karena mereka udah tahu server publik pasti toksik. Akhirnya mereka yang main di server publik membuat server private dan mainnya sama teman-teman mereka sendiri. Nggak mungkin orang yang main GTA 5 Online ya main sendiri terus mainnya di publik. Orang yang main di publik itu rata-rata toksik. Lu baru datang pasti dibomin semua. Itu yang namanya toksik. Itu merusak game tersebut. Komunitasnya sudah rusak, dari awal sudah rusak, dan akhirnya game itu tersebut akan mati dengan sendirinya. Kenapa? Karena komunitasnya sendiri merusak. Kalau seandainya komunitas sendiri itu tidak merusak, semuanya baik dan semuanya baik-baik saja gitu ya, akhirnya gamenya akan terus didukung. Kalau seandainya memang sekarang Rockstar mekaniknya udah seperti itu, memaksa playernya untuk membeli shark cards istilahnya. Kalau misalnya bahasa Indonesianya memaksa kita untuk top up, ya kan? Ya secara mekanik udah brengsek gitu loh. Terus udah gitu di matchmaking sama player yang udah punya duit banyak. Ya lo yang player baru ya susah lah mengimbangi mereka. Apalagi pendapatan lu di GTA Online itu sangat sedikit sekali, dimana lu nge-heist secapek apapun. Belum lagi kalau lo nge-heistnya sama player yang
tolol ya, udah tolol, duit lu pasti habis lu buat beli peluru. Ya lu namanya nge-heist kagak dapat duit sama sekali. Gimana cara lu dapat duit banyak? Gimana cara lu bisa beli apartemen, Pak? Ya akhirnya apa? Lu beli cards, ego lu main, toxic jadinya lu punya ego tinggi, lu toxic, merasa hebat, akhirnya lu membuli player lain karena lu pernah dibully sama dia. Ya itulah yang terjadi ketika toxic player, ya. Ketika toxic player itu sudah menghancurkan video games. Terus bedanya dulu sama sekarang apa sih? Zaman dulu ketika kita ngata-ngatain teman kita, yang kita katain kan teman kita sendiri gitu loh. Istilahnya adalah kalau kita ngatain dia, kita punya konsekuensi, kita ditonjok langsung gitu sama teman kita. Ya kalau lo online, lo nggak kenal nih namanya orang, terus lo kata-katain misalnya, ini lo nggak tahu ya, lo bisa aja tuh orang datang ke rumah lo, ngebunuh lo atau mukul lo. Itu bahaya lo. Kalau misalnya lo tanya, wah nggak mungkin bang, lo nggak tahu ya. Yang namanya itu pernah ada kasus pada tahun 2012, inget gua, dimana ada seorang player ngata-ngatain player lain di video games ya. Terus udah gitu dia didatengin ke rumahnya, terus ditusuk, men. Itu bahaya. Satu, ketika lo toxic di dalam sebuah video games, bahayanya adalah lo melukai orang lain dan lo melukai diri lo sendiri sebenarnya. Ketika lo membahayakan atau ngata-ngatain orang yang gak lo kenal, ya lo harus terima konsekuensinya. Ditambah lagi ini adalah online itu lu nggak bisa melihat, ya istilahnya adalah online itu sebagai tembok dimana lu merasa kalau lu bisa melakukan apa saja. Istilahnya online itu adalah tembok jeruji yang lu bisa teriak apa aja ke orang di luar tembok tersebut dan lu akan merasa aman. Tapi lo ingat, yang namanya tembok bisa dihancurin. Dengan cara apa? Orang bisa nemuin lokasi lu dari yang namanya IP address. Ketika orang sudah tahu lokasi lo itu dalam keadaan bahaya. Apalagi kalau lo namanya toxic player. Toxic player pernah dibunuh lo pada tahun 2012 sama player lain yang dia katain. Coba lo bayangin, itu bahaya namanya. Itu salah satu kontra dari namanya toxic player. Ketika toxic player itu sudah dalam kondisi yang tersebut, maka game tersebut sudah jelas rusak, komunitasnya rusak, playernya rusak, terus udah gitu merusak game tersebut, merusak mental orang yang memainkan, mempengaruhi orang-orang yang tadinya baik menjadi toxic. Kenapa? Karena yang nama toxic player, tujuan utama dari toxic player adalah mempengaruhi player lain, dan itu yang namanya yang sangat bahaya gitu. Ditambah lagi ketika yang main itu adalah anak-anak di bawah umur gitu. Karena kan kita bisa lihat sendiri gitu loh, dengan adanya online gaming yang rata-rata toxic player adalah siapa? Rata-rata adalah anak kecil. Kenapa anak kecil bisa jadi toxic player? Ya karena anak kecil itu mudah dipengaruhi. Yang namanya anak kecil ketika mudah dipengaruhi, satu, apalagi namanya komunitas di sebuah game yang dimainkan itu sangat buruk, ya kelakuan anak tersebut akan buruk. Ya akhirnya mereka jadi toksik dari kecil. Karena apa? Karena lo sendiri yang menuaikan kepada mereka. Caranya mereka akhirnya gitu. Kalau seandainya lo baik-baikin ya, lo kasih tahu, lo ajarin, lo kasih tahu yang bener, lo kasih tahu yang salah, ya nggak akan ada yang namanya toxic player. Dan yang adanya toxic player akhirnya bisa mengecil, dan anak kecil tidak akan terpengaruhi lagi. Anak kecil akhirnya mengerti. Terus kalau misalnya lo tanya, kenapa sih kok anak kecil yang jadi toxic player? Kenapa sih anak kecil yang terpengaruhi? Satu, gue kasih tau ke lo, yang namanya anak kecil itu mudah dipengaruhi. Kedua, seperti yang gue bilang tadi, mudah dipengaruhi. Kedua, yang namanya anak kecil, egonya tuh sangat tinggi. Anak kecil itu selalu ingin menang. Satu, itu namanya ego. Jika ego anak tersebut tidak terpenuhi, anak tersebut akan melakukan segala cara untuk memenuhi egonya tersendiri. Itu yang namanya mental childish, dimana anak kecil memang egonya tinggi gitu. Anak kecil tidak pernah mau kalah. Ketika dia dikatain, dia bakal cari cara untuk ngatain orang yang ngatain dia. Itu yang namanya ego anak kecil. Ego anak kecil itu sangat tinggi. Makanya di sebuah video games dikasih yang namanya skin. Kenapa gue bilang begitu? Karena dalam skin itu memainkan ego playernya. Dan yang namanya skin, ya, skin game apapun itu, mau dari CS, FF atau segala macem, yang beli rata-rata siapa? Ya anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil egonya sangat tinggi. Ketika anak kecil tersebut misalnya punya temen, punya skin ini, kan pasti teman tersebut akan menyombongkan skinnya dia gitu. Ketika mereka sudah menyombongkan hal tersebut, anak kecilnya akhirnya terpengaruh, egonya dimainkan.
ego anak tersebut ya pasti dipermainkan. Dan namanya anak kecil, egonya tinggi, maka akan mencari cara apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itulah bahayanya yang namanya online games. Ketika komunitasnya sudah rusak, apalagi yang memainkan itu adalah anak kecil, ya, itu akan mempengaruhi orang tersebut. Dan yang namanya toxic player akan ada terus berulang, akhirnya menjadi cycle. Yang namanya toxic player akan terus terjadi, tidak mungkin hilang. Kenapa? Karena tidak ada yang menghentikannya. Lalu gimana kita cara menghentikan yang namanya toxic player? Satu, yang lo lakuin adalah self control, dimana lo harus punya yang namanya pengendalian diri. Ketika seorang sudah memiliki yang namanya pengendalian diri, orang tidak akan melakukan hal yang lebih buruk dari yang orang tersebut lakukan. Sebagai contoh, ketika lo dikatain di sebuah video games, kalau lo punya yang namanya self control atau lo nggak terbawa suasana, ya lo pasti bakal diamin dia sendiri. Karena tujuan dari yang namanya toxic player adalah menghancurkan player yang lain, ya, dan mempengaruhinya. Ketika lo tidak terpengaruhi, berarti lo menang. Sama seperti yang namanya sosial media. Ketika lo menggunakan sosial media, lu tidak boleh dipengaruhi yang namanya sosial media. Justru lu yang harus mempengaruhi sosial media. Lu tidak boleh dikontrol sama mereka. Lu yang harus mengontrol gitu loh. Sama seperti yang namanya toxic player. Toxic player bukan mereka yang kontrol lu. Lu harus kontrol mereka dengan cara apa? Self control, mengontrol diri sendiri. Kita nggak boleh emosi. Sama kayak sosial media juga. Ketika ada orang yang ngata-ngatain lu di online, caranya paling gampang adalah apa? Ya lu matiin HP lu self control. Ya lu memperbaiki diri, lo mengontrol diri, tidak boleh namanya ikut emosi. Kalau itu sering terjadi gitu loh. Ketika lo sudah melakukan yang namanya self control, maka semua hal itu tidak akan berulang. Yang namanya toxic player tidak akan berkembang. Yang namanya komunitas game itu pasti akan terselamatkan. Dan yang namanya mempengaruhi anak kecil atau membangun mental anak kecil tidak akan terjadi kerusakan, karena lo menuaikan suatu hal yang baik ke orang lain. Ketika lo menuaikan suatu hal yang baik ke orang lain, maka orang lain akan menuaikan suatu hal baik ke orang lainnya. Ketika ada toxic player, yang harus lo lakukan adalah menghentikan yang namanya toxic player tersebut dengan lo mendiamkan dan lo ngasih tahu nih. Ini yang paling penting, ini poin pertama ya. Yang paling penting adalah lo harus memberitahu player lain untuk tidak melakukan yang namanya toxic playing. Kalau misalnya ada dari mereka yang toksik, ya lo harus kasih tahu, bro, lo nggak bisa toksik. Kalau misalnya mereka masih ngelawan, caranya gampang, lo tinggal blok, lo report, ya kan? Lo nggak boleh emosi, lo nggak boleh ngelawan balik lagi ya nama toxic player. Dan lo harus bekerja sama tim lo, dimana lo ngomong, wah ini nggak bener nih, harus dikeluarin nih, harus diblok. Kenapa? Karena dia toksik. Dan akhirnya kalau misalnya behavior tersebut atau tindakan tersebut kita lakukan, yang namanya toxic player pasti akan berkurang. Kenapa? Karena toxic player seperti yang gue bilang tadi, toxic player itu hanya ingin melihat lawannya emosi kepada dia. Ketika lawannya tidak emosi sama dia ya itu akan berbalik ke dirinya mereka sendiri. Ya mereka akan emosi sendiri. Gampangnya seperti itu. Dan kedua, untungnya adalah akhirnya anak kecil tidak terpengaruh itu, dan game yang lo suka mainkan tidak rusak, dan game tersebut jangka waktunya panjang. Seperti itu. Sebagai contoh apa? Counter Strike nih kan, Counter Strike yang Global Offensive atau kita sering bilang CSGO. Di CSGO itu emang banyak yang namanya toxic player, tapi komunitasnya itu selalu membersihkan. Kita saling mengerti, dimana ketika ada toxic player kita saling mengingatkan, itu diblok dong, itu dibenerin, itu nggak boleh tuh namanya kayak gitu. Kita saling mengingatkan, itu yang namanya akhirnya jadi bagus. Walaupun banyak si putangima bego itu orang-orang Vietnam brengsek gitu kan, yang bocah-bocah kan biasanya banyak gitu loh. Tapi kan akhirnya gimana cara ngatasin? Kita blok aja, nggak ngasih tahu ke player yang lain, itu blok, nggak bener tuh, ya udah selesai akhirnya, ya kan? Ini gampangnya begitu. Ya lu punya self control, semuanya akan terganti. Tapi gue harus ngomong juga di sini, yang namanya toxic player ada pro-nya juga. Pro-nya itu apa? Pro-nya itu adalah satu, yang namanya toxic player itu menambahkan warna dalam sebuah video games. Kok bisa gitu? Kenapa kok yang toxic player yang dibenci bisa mewarnai sebuah video? Satu, gue kasih tahu ya, yang namanya manusia itu harus dipacu. Ketika manusia itu tidak dipacu sama sekali, atau semuanya dalam keadaan baik-baik saja, manusia tidak akan berkembang. Satu. Kedua, ketika manusia tidak berkembang atau jenuh, maka mereka akan ofensif terhadap yang lainnya. Ketika
hal tersebut tidak terjadi alias kita tidak dipacu, ya manusia akan menurun, kita akan mundur. Yang namanya manusia harus dipacu juga, otaknya itu harus dipacu. Jadi kita nggak bisa sesuai apa yang kita percaya doang. Kita harus punya suatu hal yang membuat diri kita itu tidak setuju, dimana akhirnya otak kita bergerak. Dan yang namanya manusia harus berkembang, yang namanya manusia harus dipicu. Dan cara dipicunya adalah satu, kalau dalam sebuah video games agar tidak jenuh, ya gue harus ngomong, harus ada namanya toxic player. Yang namanya toxic player memacu otak manusia agar apa ya, agar untuk melakukan kompetitif gitu loh. Dan rata-rata game yang toxic player rata-rata adalah game yang kompetitif. Lu lihat sendiri aja game yang banyak toxic playernya apa, Counter Strike, Dota, PB, GTA. Itu kan game-game yang online yang kompetitif, dan rata-rata emang toxic player dari situ awalnya. Kecuali memang sudah di restrict istilahnya. Ya sebagai contoh, ketika lo main Nintendo, kan Nintendo itu kan adalah family friendly ya. Ketika ada yang melakukan suatu hal yang toxic, pasti akan di restrict karena dia memfilter. Ketika dia memfilter, itu semua jadi aman. Sebagai contoh, ada game yang namanya Super Smash Bros. Super Smash Bros itu kan gamenya Nintendo yang kompetitif istilahnya. Tapi kenapa bisa nggak ada yang namanya toxic player? Kenapa? Karena komunitasnya sehat, komunitasnya baik, tidak akan ada yang namanya itu toxic player. Ketika komunitasnya udah bersih, sudah tidak ada lagi, dan gamenya akhirnya umurnya panjang. Lo lihat sendiri ya kan, game-game yang umurnya panjang itu adalah game yang pasti komunitasnya bersih gitu loh. Lu lihat sendiri Dota 2, Counter Strike, GO, CS:GO ya kan, umurnya panjang nggak? Kenapa? Karena komunitasnya bersih. Lu lihat Counter Strike tahun berapa? 2011, sekarang tahun 2021, udah 10 tahun. Dota 2 dari tahun berapa? 2009 ya kan. Ayo player apa lagi? Super Smash Bros yang baru deh, yang Ultimate muncul tahun berapa? 2016 baru muncul. Itu kan muncul berbarengan sama Switch, tapi kan nomor lama. Terus juga player toxic itu nggak ada. Itu sekali lagi, kalau misalnya player toxic itu tidak ada, selain menambah umur sebuah video games, menambah player untuk memainkan game tersebut gitu loh. Akhirnya game tidak akan mati ya kan. Nah, akhirnya game tersebut umurnya panjang gitu. Itu salah satu bentuk itunya, sebagai salah satu bentuk dari bagusnya kalau tidak ada toxic player. Tapi sekali lagi ngomong, namanya toxic player harus ada untuk memacu otak manusia dan menambahkan kompetitif dalam sebuah video games gitu loh. Itu yang poin kedua gua, dimana toxic player itu menambahkan persaingan dalam video games. Ketika dalam video games tidak ada persaingan sama sekali, ya game tersebut akan jenuh dan akan mati dengan tersendirinya. Istilahnya kalau tidak ada yang memacu, akhirnya mundur sendiri seperti yang gue bilang tadi tuh. Oke lah, itu pembahasan dari gue tentang player behavior atau yang namanya toxic player, atau yang namanya ya apalah, lo terserah mau ngomong apa. Mau lo ngomong sifat orang dalam main video games atau segala macem ya kan. Itu pembahasan gua. Dan ingat seperti yang gue bilang tadi, ya kita harus mengontrol diri. Satu, kita harus melihat toxic player itu sebagai sebuah bercandaan, dimana kita nggak boleh nganggap itu serius ya kan, dan kita bercandain balik aja, nggak usah lo seriusin. Itu namanya mengontrol diri. Itu yang paling penting, itu poin paling utama ketika lo main online game atau berkesinambungan dengan namanya internet. Terus punya yang namanya kontrol diri. Lo bisa mengontrol diri lo. Ketika lo bisa mengontrol diri lo, itu tanda lo bisa menang dan mengatur internet tersebut. Semua orang pada protes sama algoritma. Sebenarnya algoritma itu sebenarnya gampang. Kenapa? Karena algoritma itu berdasarkan apa yang kita inginkan. Algoritma di segala platform itu berdasarkan istilahnya apa? Pilihan banyak orang istilahnya. Mass voting lah. Dimana ketika memang semua orang memilih ke sana, ya maka semua orang akan ke sana. Itu algoritmanya gitu loh. Dan caranya kita mengatur algoritma itu adalah kita mengontrol diri kita sendiri. Dengan mengontrol diri kita sendiri, kita mengontrol algoritma. Dan kita tidak boleh namanya dipermainkan sama algoritma, karena nama algoritma kita sebagai manusia yang harus memainkan, bukannya kita yang dipermainkan algoritma. Tuh. Ya, sampai situ aja ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Take a good time, take a good care, and good day.